I'm not happy with the players that come in the game. Some of them will ask themselves, was this their best? And definitely some of them will not play for this club anymore because this is natural thing. Some of them just are not at this level. Halo sobat bola sekalian, yang namanya pertandingan sepak bola tentu ada menang dan kalah. Kalau menang tentu semua orang senang, sedangkan kalau kalah berarti ada yang salah. Dan seperti yang kita tahu, Persib Bandung baru aja mendapatkan kekalahan perdana setelah dalam 7 laga terakhir mereka tampil superior dengan hasil yang selalu menang. Tapi di laga lawan Lion City Sailors kemarin, Persib baru aja pertama kalinya merasakan yang namanya kekalahan setelah 7 laga terakhir dan di kompetisi Asia musim ini. Walaupun Persib baru sekali kalah, tapi seolah sekarang situasinya berubah. Sekarang tekanan sangat terasa ada di kubu Maung Bandung. Karena yang tadinya Persib hanya butuh tambahan 1 poin dari 2 laga fase grup yang tersisa, sekarang cuma 1 laga yang tersisa, plus lawannya pun gak mudah. Walaupun laga terakhir nanti Persib Bandung diuntungkan karena main home di Gelora Bandung Lautan Api, tapi lawan yang dihadapi itu gak mudah, yaitu Bangkok United, yang mereka bisa aja memberikan kejutan, karena walaupun mereka posisinya sekarang udah aman, tapi justru itu yang bikin mereka bisa tampil lebih baik, karena gak ada beban berlebih yang mereka rasakan, otomatis permainan mereka bakalan lebih enjoy, main tenang, dan main lepas. Oke, kalau kita bicara laga lawan Lion City Sailors kemarin, dari segi permainan sebenarnya nggak ada yang salah dengan permainan Persib, khususnya ketika mereka dalam posisi menyerang. Kita lihat dari segi statistik, Persib sangat dominan baik itu dari segi possession, total shoot, maupun shoot on target. Selain dominan, tapi Persib juga bisa melakukan serangan yang kreatif. Jadi permainan Persib itu emang arahnya udah jelas. Alurnya itu udah enak banget. Bahkan beberapa peluang pun skemanya udah sangat bagus, tapi memang eksekusinya yang masih banyak belum maksimal. Dan yang sangat disayangkan dari laga ini adalah semua gol Lion City itu terjadi karena kesalahan atau kelengahan dari para pemain Persib. 3 gol, semuanya hasil dari skema yang kurang lebih sama. Long ball dari belakang, dikirim ke area belakang garis pertahanan Persib, dan gol, simple banget. Apalagi di gol yang pertama dan yang ketiga, skemanya sama persis. Dan pemain yang lengah pun sangat lengkap. Gol pertama karena kelengahan dari Julio Cesar, gol kedua karena kelengahan Patricio Matricardi. Dan skema gol ini sebenarnya mengingatkan kita semua kepada performa Persib di awal musim BRI Super League. Apalagi waktu Persib kalah dari Persijap Jepara. Itu kurang lebih situasi dan kesalahannya sama persis kayak gitu. Artinya di sini yang kita lihat, sebenarnya duet back tengah Julio Cesar dan Patricio Matricardi itu emang gak terlalu bagus. Koordinasi dan reading the game mereka terkadang masih kurang. Makanya gue juga di video sebelumnya udah bilang bahwa duet Julio Cesar dan Pato ini emang agak turbulence, gak sesolid kalau Federico Barba yang main. Tapi ya mau gimana lagi, situasinya pun Boyan Hodak kemarin gak ada pilihan. Walaupun Barba udah available di bench, tapi kemungkinan dia kemarin emang belum fit 100% buat main full 90 menit pasca dia sakit. Dan mungkin sebagian besar dari kita cuma fokus sama pemainnya, cuma fokus sama kesalahan dari pemain. Tapi padahal yang lebih penting buat kita perhatikan dan pertanyakan, kenapa Boyan Hodak pakai strategi garis pertahanan yang tinggi? Itu sebenarnya Pak, yang jadi masalah intinya. Di sini memang Julio dan Pato mainnya gak maksimal, tapi di balik kesalahan yang mereka lakukan, di sini Boyan Hodak yang memerintahkan tim untuk bermain dengan strategi garis pertahanan yang tinggi. Padahal harusnya itu jadi bahan evaluasi Boyan Hodak. Apalagi setelah lihat gol pertama yang skemanya kayak gitu, dia udah ngelihat kekurangan dari Julio dan Pato yang kurang bisa mengantisipasi skema serangan seperti itu. Harusnya di babak kedua minimal ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi nyatanya kita gak melihat perbaikan dari kesalahan yang udah terjadi di gol pertama. Apalagi di situasi ketika Persib udah berbalik unggul 2-1. Ibaratnya walaupun skor tersebut belum cukup aman buat mengamankan kemenangan, tapi situasinya Persib udah untung banget. Mereka udah ada di atas angin. Kalau ngitungkan buat lolos ke babak 16 besar, artinya Persib di situ udah surplus. Tapi entah kenapa, di momen itu Boyan Hodak seolah gak fokus untuk menerapkan organisasi pertahanan yang solid. Bisa kita lihat dari situasi pertahanan Persib di sini, mereka ninggalin banyak celah yang cukup terbuka. Organisasi pertahanannya pun gak cukup jelas. Yang harusnya situasi ini gak terjadi ketika mereka unggul dan ada dalam posisi yang aman. Dan buat kalian yang menganggap gol kedua ini offside, faktanya enggak ya Pak. Gol kedua ini clear gak offside karena pemain Lion City yang cetak gol, posisinya masih ada di depan Julio Cesar. Jadi clear, gol kedua ini memang karena kelengahan dari pertahanan Persib.
Ditambah lagi, gol ketiga, skema gol ini seolah semuanya gak belajar dan gak memperbaiki kesalahan yang udah terjadi sebelumnya. Dan faktanya, Persib itu lebih sering menang ketika mereka gak mendominasi permainan dari segi possession. Permainan Persib lebih efektif ketika mereka bermain menunggu dan melakukan serangan balik cepat. Tapi di sini, walaupun situasinya Persib lebih diuntungkan, nyatanya Boyan Hodak malah gak memanfaatkan kelebihan tersebut. Cuman oke lah, whatever yang terjadi di lapangan itu gimana, itu emang sepenuhnya tanggung jawab dan kesalahan dari pelatih. Bahkan respect-nya, Boyan Hodak juga mengakui bahwa kekalahan ini adalah karena kesalahan yang dia lakukan. If you score 2 goals away and you lose the game, then you need to ask yourself about your defending. We said before game, we know that they will play these long balls and still we are a little bit naive in defense today. So this was the biggest issue. Attackingly, we have chances, except 2 goals, we have a few more chances. We should score some more goals, but finishing again was not there. I'm not happy with the players that come in the game. Some of them will ask themselves, was this their best? And definitely some of them will not play for this club anymore, because this is natural thing. Some of them just are not at this level. So for Champions League, we need to do better, and everything is coach fault, so blame me for losing, and we just focus on next game. Now we have 4 more tough matches, so we need to be focused on that. Tapi uniknya Pak, dari statement yang Boyan Hodak bilang barusan, walaupun dia pada akhirnya mengakui bahwa kekalahan ini adalah karena kesalahan dirinya, tapi dia juga bilang bahwa dia sama sekali gak puas dengan performa para pemain pengganti. Bahkan Boyan Hodak secara tegas bilang kalau beberapa dari mereka, maksudnya di antara pemain pengganti itu, ada yang gak akan bermain lagi di skuad Persib. Artinya itu adalah bahasa halus bahwa Boyan Hodak sangat kecewa dan bakal melepas beberapa pemainnya tersebut karena mereka dianggap gak punya kualitas yang layak khususnya untuk bermain di kompetisi level Asia. Sebenarnya gue cukup kaget dengan cara Boyan Hodak yang bilang secara terang-terangan di sesi press conference kayak gini. Karena walaupun Boyan Hodak gak sebut nama, tapi dia menjelaskannya lumayan spesifik yang dalam hal ini adalah pemain pengganti. Dan di laga ini ada 5 pemain pengganti yang dimainkan. Ada Federico Barba, Sadil Ramdhani, Luciano, Ramon Tanque, dan William Marsilio. Kalau kita lihat dari permainan mereka di laga kemarin, Federico Barba tentu gak mungkin jadi orang yang dimaksud sama Boyan Hodak. Terus Sadil Ramdhani. Sebenarnya di laga kemarin dia emang main gak maksimal, cuman sebenarnya Sadil punya potensi yang lebih dari ini. Alasan paling fundamental dari ketidakmaksimalan Sadil, salah satunya adalah dia main bukan di posisi aslinya. Dan performa Sadil di laga kemarin, menurut gua gak sampai bikin Boyan Hodak sekecewa itu. Maka untuk nama yang kemungkinan besar yang dimaksud sama Boyan Hodak adalah Luciano, Ramon Tanque, dan William Marsilio. 3 pemain ini kemarin emang main kurang maksimal. Pertama, Luciano. Sebenarnya dia gak jelek-jelek amat, masih aman, cuman dengan statusnya sebagai pemain asing, harusnya Lucho punya kualitas yang lebih tinggi dari itu. Dan kemarin masuknya Lucho di lini tengah, gantiin Beckham, tentu dengan harapan supaya ada perubahan di lini tengah. Tapi sayang, nyatanya kehadiran Lucho selama sekitar 26 menit itu gak ngasih perubahan yang signifikan. Tentu ini jadi catatan buat Luciano, walaupun memang dia masih dibutuhkan, bahkan gak jarang perannya sangat penting, tapi gak bisa dia terus-terusan main dengan performa kayak gini. Kemudian Ramon Tanque. Harus diakui bahwa dia di laga ini cukup mengecewakan. Walaupun sebenarnya Ramon bisa cukup menghasilkan beberapa peluang emas, sundulannya bisa cukup akurat, tapi seolah apa yang dilakukan oleh Ramon ini hanya mengandalkan otot tanpa menggunakan otak. Maksudnya dia itu gak sepintar Andrew Yung. Jadi dia di situasi ini gagal mencetak gol bukan karena faktor keberuntungan yang belum memihak, tapi karena dia gak punya strategi yang cukup untuk memaksimalkan peluangnya menjadi gol. Itu yang jadi kesalahan terbesar dari Ramon Tanque. Dan gua rasa sekarang udah bukan waktunya dia berproses. Dia udah ngelewatin banyak laga bareng Persib. Walaupun work rate Ramon itu bagus, dia pemain yang pekerja keras, tapi tetap aja yang namanya striker tugas utamanya adalah cetak gol. Dan dia yang udah berproses selama ini nyatanya masih belum berhasil untuk melaksanakan tugas utamanya. Kemudian yang paling parah, dan gue yakin banget ini adalah nama yang dimaksud sama Boyan Hodak, yaitu William Marsilio. Sorry to say, tapi kualitas William memang gak layak buat main di Persib apalagi di level Asia. Walaupun di laga ini dia cuma main 6 menit, artinya gak banyak waktu buat William menunjukkan kualitasnya, tapi dengan apa yang dia tunjukkan itu sama sekali gak sesuai sama harapan.
Dia masuk sebagai pemain pengganti, tapi gak ada pengaruh apapun. Justru permainan Persib malah makin gak maksimal. Dia main kayak tanpa effort, tanpa semangat, ngejar bola malas, lemes banget. Sekalinya dapat bola gak bisa dia maksimalkan. Yah, itu udah jadi alasan yang cukup kuat bahwa William Marsilio jadi salah satu nama yang dinilai sama Boyan Hodak kalau dia nantinya gak akan main lagi di skuad Maung Bandung. Dan sebenarnya gue juga agak khawatir dengan statement Boyan Hodak yang terlalu terbuka kayak gini. Satu sisi sebenarnya bagus, ibaratnya ini jadi peringatan keras buat pemain yang dimaksud supaya mereka minimal bisa memperbaiki kualitasnya. Tapi satu sisi lainnya, jika statement Boyan Hodak ini gak ditanggapi dengan positif, gak dikelola dengan baik, khawatir bakal merusak harmonisasi ruang ganti para pemain Persib. Tapi semoga sih semuanya baik-baik aja, statement ini bisa ditanggapi dengan positif, supaya gak cuma pemain pengganti kemarin, tapi semuanya bisa sama-sama memperbaiki kualitas dan performanya. Jadi itu Pak, penjelasan tentang skuad Persib Bandung terkini. Sekarang skenarionya buat Persib bisa lolos ke babak 16 besar ada 3. Pertama, Persib harus menang lawan Bangkok United. Kedua, Persib harus tahan imbang Bangkok United. Dan yang ketiga, kalau Persib ternyata kalah dari Bangkok United, maka kita harus berharap Lion City gak meraih kemenangan di laga melawan Selangor. Tapi tentunya cara yang paling aman adalah cara yang pertama dan kedua. Dan dengan cara tersebut, Persib juga nantinya bakalan lolos dengan status juara grup. Yang tentunya itu jadi keuntungan besar karena kemungkinan Persib bisa ketemu lawan yang lebih mudah di babak 16 besar nanti. Jadi sekarang menurut kalian gimana? Apa yang perlu diperbaiki dari skuad Persib yang sekarang? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zirin Fatoni dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!